undangan dimohon berdiri. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di lapangan Seririt untuk menyampaikan dan melaporkan upacara pencanangan perbaikan atau rehab rumah tidak layak huni masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Buleleng. Dan pendengar, saat ini tengah berlangsung upacara pembukaan untuk acara pada siang hari ini dan tengah dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan dapat kami kabarkan juga pendengar bahwa memang pada siang ini juga berbagai acara akan dilakukan, termasuk juga akan ada penyerahan bantuan untuk para penerima bantuan, yaitu masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat miskin ekstrim oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yang juga bekerja sama bersama dengan beberapa stakeholder lainnya. Dan pendengar, dapat kami laporkan juga pada pagi hari ini di lapangan Seririt juga sudah dipadati oleh tamu undangan yang sudah hadir menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Dan di siang hari ini juga tengah dilaksanakan, pendengar, dapat kami kabarkan bahwa memang saat ini upacara untuk acara penyerahan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng, pemerintah Kabupaten Buleleng yang bekerja sama dengan Kodim 1609 Buleleng melalui kegiatan Karya Bakti TNI sudah mulai dilaksanakan. Dan baru saja kita mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya sudah dikumandangkan dan saat ini tengah dilakukan untuk prosesi acara lainnya. Dan saat ini pendengar, kita tengah bersiap untuk menyaksikan dan nanti juga kita akan mendengarkan tarian Pancasila yang dilakukan begitu sebagai salah satu ucapan selamat datang untuk tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Adapun undangan yang hadir pada siang hari ini yaitu PJ Gubernur Bali dan juga ada pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Direktur Utama BPBD Bali, anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng, Sekda Kabupaten Buleleng, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Kepala Bulog Kantor Wilayah Bali, Komandan Secata, Komandan Batalion 900 Rider, Kepala SPN Singaraja, pejabat pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kepala Kantor BPS Kabupaten Buleleng, Camat se-Kabupaten Buleleng, para Kepala Bagian Setda Kabupaten Buleleng, Ketua Gerakan Pramuka Kuarcap Buleleng, Perbekal se-Kabupaten Buleleng, Lurah Paket Agung, Lurah Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Lurah Sukasade, dan pimpinan perusahaan pemberi CSR. Dapat kami kabarkan juga bahwa untuk acara pada siang hari ini juga merupakan salah satu program kerja dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang konsisten untuk melakukan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan penghapusan kemiskinan ekstrim juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan terus dilakukan sepanjang tahun 2023 ini. Salah satunya adalah mengeluarkan masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim untuk memiliki rumah layak huni melalui program yang bersinergi dengan perusahaan swasta untuk memberikan bantuan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH kepada 283 kepala keluarga KK yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Adapun untuk program hari ini juga akan diserahkan bantuan kepada 283 kepala keluarga KK yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dan dapat kami kabarkan juga pendengar di halaman lapangan umum Seririt ini sudah hadir juga beberapa tamu undangan dan juga peserta upacara yang sudah menempati tempat yang sudah disiapkan.
di mana di depan saya, tepat di depan kami berdiri pendengar, sudah dipadati oleh peserta upacara dari TNI yang sudah berbaris dengan rapi, kemudian ada dari kepolisian, serta juga ada dari pemuda Pancamarga serta Menwa, dan juga ada dari pasukan Kuarcap Pramuka Kabupaten Buleleng yang juga sudah menempati tempat yang telah ditentukan. Dan di sebelah kiri kami juga dapat saya laporkan bahwa memang saat ini tamu undangan yang sudah menduduki tenda undangan sudah mulai memadati tempat duduk undangan yang disediakan, dan saat ini tengah diperlihatkan, ditampilkan tarian Pancasila sebagai tarian ucapan selamat datang untuk tamu undangan yang sudah menempati tempat yang telah ditentukan. Dan di hari ini juga, di tempat ini juga telah dihadiri oleh masyarakat, kepala keluarga dan keluarga yang masuk dalam kategori masyarakat Buleleng yang ada di dalam kategori kemiskinan ekstrim, yang juga sudah menempati tenda-tenda yang sudah disediakan oleh pemerintah. Setidaknya ada 3 tenda, pendengar, ada 4 tenda maksud kami yang sudah disediakan untuk kepala keluarga yang nantinya akan menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Adapun untuk masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah ini adalah merupakan masyarakat yang tidak hanya dari Kecamatan Buleleng saja, namun dari seluruh Kabupaten Buleleng yang sudah terdata melalui data DTKS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, yang memang sudah menjadi prioritas dari pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sejak kemiskinan ekstrim ini menjadi isu yang harus dituntaskan, bukan hanya dari pemerintah daerah tapi juga dari pemerintah pusat. Baik mendengar, dapat saya laporkan juga bahwa acara pada siang hari ini yaitu kegiatan Karya Bakti TNI yang juga dilaksanakan perbaikan atau rehab rumah tidak layak huni sebanyak 283 unit melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan TJSLP atau CSR yang dihadiri langsung oleh Pangdam 9 Udayana. Jadi program ini juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk bisa memberikan program CSR-nya yang berkontribusi nyata untuk membantu masyarakat yang tergolong dalam masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrim. Setidaknya ada 283 unit yang nanti akan dibedah dan diperbaiki tempat tinggalnya sebagai salah satu standar atau beberapa hal yang harus diikuti begitu ya, untuk bisa mengeluarkan masyarakat atau penduduk yang masuk dalam kategori miskin paling tidak mempunyai rumah layak huni. Dan jika 283 unit ini sudah diperbaiki, maka masyarakat tersebut tidak lagi masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim karena beberapa indikatornya sudah dipenuhi. Selanjutnya, selain bantuan dari bedah rumah ini sendiri, juga nanti akan diserahkan juga beberapa bantuan-bantuan lainnya oleh pemerintah untuk dapat menjamin bagaimana nanti masyarakat yang masuk dalam kemiskinan ekstrim ini dapat bisa hidup lebih mandiri lagi begitu, tidak tergantung dalam bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemberian bantuan bedah rumah kepada 283 KK yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Namun juga pada siang ini juga disediakan pos-pos untuk layanan-layanan dari pemerintah Kabupaten Buleleng seperti layanan kesehatan, kemudian juga ada layanan pembuatan SIM dari pihak kepolisian, dan juga ada beberapa pelayanan-pelayanan lagi yang diberikan langsung pada masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang ingin langsung melakukan pelayanan di
lapangan umum Sunset ini bisa dipersilakan langsung, dan termasuk juga beberapa informasi-informasi tentang hal-hal yang memang harus diketahui oleh masyarakat ya, agar masyarakat juga mengetahui beberapa perkembangan terkini terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerataan kesehatan, dan juga bagaimana untuk pelayanan SIM yang dipermudah untuk siang hari ini difasilitasi oleh pihak-pihak terkait. Dan pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa memang saat ini tengah dipentaskan tari Pancasila sebagai tari penyambutan ya untuk para tamu undangan dan juga hadirin yang sudah memadati lapangan umum Seririt, dan diiringi dengan sekegong yang kalau dilihat dari visualnya begitu ya, untuk sekegong juga masih dalam umur yang sangat belia, yang juga bisa memainkan gong dengan sangat epik ya, untuk bisa mengiringi para penari Pancasila di tengah lapangan. Adapun kelima penari Pancasila yaitu terdiri dari 5 orang penari yang sudah menggunakan kostum, di mana tarian Pancasila ini juga diinisiasi oleh Bapak PJ Bupati Buleleng yang pertama kali dipentaskan pada saat Hari Kesaktian Pancasila, dan ini juga menarik perhatian masyarakat serta hadirin yang memadati lapangan umum Seririt pada siang hari ini. Pendengar, untuk diketahui sebelumnya bahwa karya bakti atau kegiatan karya bakti pada siang hari ini juga sebelumnya sudah dilakukan pembinaan teritorial yang diantaranya dilakukan melalui karya bakti yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan bakti TNI untuk dapat kami sampaikan kembali pendengar, untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan di masyarakat. Di samping itu, karya bakti ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-78 TNI yang puncaknya pada tanggal 5 Oktober 2023 mendatang. Dapat kami sampaikan juga bahwa untuk kegiatan ini yaitu inisiasi dari beberapa stakeholder ya, dan juga pemerintah Kabupaten Buleleng serta Kodam 9 Udayana melalui Kodim 1609 Buleleng, serta dukungan program CSR dari berbagai perusahaan di wilayah Bumi Panji Sakti yang melaksanakan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 283 unit pendengar. Dan hal ini juga menjadi perhatian ya, bagaimana sinergi TNI bersama dengan Pemkab Buleleng, Polri, swasta, dan elemen masyarakat dalam memberantas kemiskinan ekstrim guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan kemanunggalan TNI bersama dengan rakyat semakin kuat. Dan waktu pelaksanaan pada hari ini juga pada tanggal 19 September sampai dengan 18 Desember 2023, program ini akan dicanangkan di berbagai tempat di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, termasuk juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang sudah terdata untuk mendapatkan bantuan rehab dan perbaikan rumah dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang bersinergi dengan beberapa stakeholder lainnya serta dari TNI yang juga sudah dicanangkan. Dan untuk kali ini pendengar, beberapa sasaran yang memang sudah diformulasikan, yaitu terwujudnya tugas bantuan kepada Pemda, kemudian terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat, dan terwujudnya kemandunggalan TNI bersama rakyat. Dapat kami kabarkan juga bahwa memang berbagai upaya, berbagai program juga terus dilakukan oleh TNI untuk dapat mewujudkan kemandunggalan bersama dengan rakyat, terutama juga untuk di Kabupaten Buleleng, bahwa memang saat ini berbagai program, berbagai upaya, berbagai sinergi terus digalakkan oleh TNI untuk bisa memberikan aksi nyatanya di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan program bedah rumah dan perbaikan rumah kepada masyarakat yang masuk dalam kategori
kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng. Sementara itu dari jumlah 283 unit pendengar dapat kami sampaikan kembali bahwa memang sebenarnya di data yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng itu sebanyak 349 unit. Dan untuk target yang akan dilaksanakan dalam karya bakti RTLH atau rumah tidak layak huni yaitu sebanyak 283 unit untuk di Kabupaten Buleleng. Diharapkan nanti selisih antara 349 hingga 283 ini dapat kemudian disentuh, dapat kemudian dilakukan juga rehab dan perbaikan pada masyarakat yang masih masuk kategori kemiskinan ekstrim sebanyak 349 orang. Namun seperti yang kita ketahui pendengar bahwa memang saat ini perbaikan atau program ini juga hanya dicanangkan untuk 283 orang, tapi tidak menutup kemungkinan pemerintah juga tengah berfokus untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng dan kedepannya diharapkan agar semua masyarakat, semua kakak yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ini mampu dijamah oleh berbagai bantuan dari Dinas Sosial dan juga pemerintah Kabupaten Buleleng serta pihak swasta dengan program CSR-nya. Ya pendengar, saat ini juga Anda masih mengikuti secara langsung upacara pembukaan karya bakti. Selain adanya penyerahan bantuan bedah rumah, dalam acara ini juga nantinya akan diberikan bantuan yaitu pengobatan gratis, kemudian ada pembagian sembako, pemeriksaan mata, operasi katarak, dan pelayanan KB dalam rangka HUT TNI ke-78 tahun anggaran 2023 Kodim 1609 Buleleng yang bersinergi dengan Pemkab Buleleng dan seluruh masyarakat sekabupaten Buleleng. Dan dapat kami laporkan juga memang saat ini di lapangan umum Seririt juga telah disediakan berbagai pos untuk bisa melayani berbagai hal yang memang akan dicanangkan untuk pemberian bantuan dalam rangka HUT TNI ke-78 tahun anggaran 2023 ini, di mana juga sudah disediakan pos layanan kesehatan, kemudian juga ada pembuatan SIM gratis, jadi untuk masyarakat yang mungkin ingin memeriksakan dirinya terkait dengan kondisi kesehatannya, dan juga pengobatan gratis, ini juga kami akan sampaikan kembali. Dan pendengar dapat kami sampaikan juga saat ini tengah disampaikan sambutan dari Bapak PJ Bupati Buleleng, Bapak Ketut Lihatnya. Kita simak bersama, ini dia sambutan dari Bapak PJ Bupati Buleleng, Bapak Ketut Lihatnya. Seluruh jajaran, ada juga Pak Danrem, seluruh Kodim. Ini luar biasa Pak Pangdam. Sebuah sinergitas kekuatan yang besar di dalam mengerjakan satu pekerjaan mulia, yaitu membantu orang miskin. Yang kami hormati, yang juga kita banggakan adalah Pak Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Ide Bagus KD Putra Narendra SIK, beserta segenap jajaran, ada juga Pak Kapolres Pak. Mohon izin Pak Kapolres juga nyumbang rumah satu Pak. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Bapak Sekda beserta segenap jajarannya, ada juga kami menghadirkan Ketua KPI Provinsi Bali. Mohon izin kenapa KPI kita undang agar dia bisa mempublikasikan secara nasional. Karena kemiskinan ekstrem itu adalah arahan Pak Presiden. Oleh karena itu mohon kepada KPI untuk bisa menyiarkan, menginformasikan kegiatan ini secara nasional. Para undangan, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini, hari Selasa,
hari yang baik untuk kita bersama-sama menghimpun sebuah kekuatan dalam rangka untuk melaksanakan satu pekerjaan mulia, yaitu membantu orang miskin khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Bapak Pangdam, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwa kepada seluruh jajaran pemerintah daerah harus sudah bisa menghapus, memerangi kemiskinan ekstrim paling lambat 2024 itu harus 0%. Dapat juga kami laporkan bahwa di Kabupaten Buleleng yang masuk dalam kemiskinan ekstrim itu adalah 349 KK. 349 KK kategorinya adalah dia memiliki pendapatan di bawah Rp366.000 per bulan. Dalam konteks itu pemerintah daerah sudah menyalurkan dalam bentuk bantuan umum langsung dalam bentuk BSU kepada masyarakat miskin. Namun demikian kita juga menjamin mereka untuk pengobatan gratis, beasiswa gratis, pangan juga kita juga akan bantu. Tetapi di sisi lain dia juga berada pada kondisi rumahnya yang tidak layak huni. Atas dasar itulah bahwa memerangi kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, tidak bisa dengan cara-cara biasa. Harus dilakukan cara-cara yang luar biasa dalam bentuk sinergitas TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, Polri, sehingga penghapusan kemiskinan ekstrim ini bisa kita lebih cepat. Astungkare, dengan melibatkan seluruh komponen jajaran masyarakat, kolaborasi pemerintah daerah dengan TNI, Polri, dunia usaha. Tahun ini kita harapkan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng bisa kita tuntaskan. Kalau ini bisa kita tuntaskan, berarti Kabupaten Buleleng adalah kabupaten yang pertama bisa menuntaskan kemiskinan ekstrim ini. Luar biasa, terima kasih kepada seluruh masyarakat Buleleng ini. Berikutnya kami juga melaporkan bahwa dalam konteks kita juga memerangi ini, kita juga berkolaborasi berkaitan dengan penanganan stunting. Di Buleleng, memang target untuk penanganan stunting dari angka yang ada memang lebih kecil dibandingkan nasional, Pak. Kita di 3,57%. Tetapi juga penyebab kemiskinan ekstrim dan stunting adalah kita harus juga mengendalikan inflasi. Agar harga itu tidak bebas naik. Atas dasar itulah kami juga kemarin ada high level meeting, terima kasih. Ada Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, mohon maaf, ada Pak Dirut BPD juga yang telah banyak membantu CSR-nya, Pak. Seperti itu. Inflasi kita pada posisi sekarang itu adalah di 2,57%. Kalau target nasional diharapkan adalah 3+-1, berarti kita di bawah itu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam, kepada Bapak Kapolda beserta seluruh jajarannya yang telah membantu masyarakat Buleleng dalam hal melaksanakan sekali lagi pekerjaan yang mulia. Dalam filosofi Jenderal, miskin itu dosa, Pak. Membiarkan orang miskin dosanya besar. Pejabat-pejabat yang menyebabkan mereka miskin dosanya maha besar. Oleh karena itu pejabat jangan membuat masyarakat itu miskin. Upaya-upaya itulah yang kita lakukan di sini. Makanya kita hadirkan para perbekal juga semuanya yang ada di Buleleng. Mana perbekalnya ini? Kompak. Ya, bantu TNI untuk ngangkut barang nanti. Seperti itu. Agar tidak terlalu berlama-lama, terima kasih sekali lagi, selamat datang. Juga kami ucapkan kepada seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Atas nama sekali lagi tuan rumah, saya mohon maaf
apabila dalam penyambutan, penerimaan dan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semua itu adalah di luar dari kemampuan kami. Tapi paling tidak kita telah memberikan satu tonggak bahwa dengan kekuatan, dengan persatuan kita, bahwa kita bisa cepat memerangi kemiskinan ini di Kabupaten Buleleng. Astungkare ini bisa kita tuntaskan. Sekian yang dapat kami laporkan, sekaligus kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon izin Pak Kapolda, kalau bisa, kalau sekarang TNI dengan pemerintah daerah, mungkin ke depan kalau bisa Polda dengan pemerintah daerah dan TNI Pak. Karena masih banyak juga yang ada tersisa. Nah, Pak Kapolres sudah luar biasa Pak, juga membantu, Pak Dandim juga. Ke depan tidak hanya TNI dengan pemerintah daerah, Polri dengan pemerintah daerah. Sehingga lebih cepat kesejahteraan masyarakat ini bisa kita wujudkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Pak. Pasukan berdiri. Ya baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak PJ Bupati Buleleng yang juga mengatakan bahwa memang kemiskinan ekstrim ini juga menjadi arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Republik Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Buleleng. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa memang di Kabupaten Buleleng sendiri untuk masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim adalah sebanyak 349 KK. Dan di bawah dari 349 KK tersebut dari 349 KK tersebut adalah masyarakat yang berpenghasilan sebanyak Rp366 per bulan, dan di mana rata-rata mereka berpenghasilan di bawah Rp366.000 per bulan, dan itu juga menjadi perhatian bagaimana agar permasalahan ini menjadi konsen kita bersama untuk bisa mengeluarkan masyarakat Kabupaten Buleleng yang terkategorikan masuk dalam kemiskinan ekstrim untuk bisa keluar dan menikmati hidup yang layak dengan berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah bantuan bedah rumah dan perbaikan rumah yang juga diberikan serangkaian dengan Hari Jadi TNI yang ke-78. Dan pendengar, saat ini juga tengah dilakukan untuk sesi upacara selanjutnya, di mana untuk saat ini petugas upacara pada siang hari ini tengah mengambil tempat yang telah disediakan untuk simbolis penyerahan bantuan kepada para penerima bantuan. Pendengar, untuk siaran langsung pada siang hari ini juga bisa Anda nikmati bersama, bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami, yaitu di RRI Singaraja, di kanal YouTube RRI Singaraja, dan juga disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Singaraja. Dan saat ini pendengar dapat kami kabarkan bahwa memang tengah dilakukan penyerahan secara simbolis dan juga beberapa prosesi yang akan terus dilakukan untuk di siang hari ini. Ya pendengar, dapat kami kabarkan kembali bahwa memang acara ini merupakan sinergitas dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkan dan juga bisa memberikan bantuan kemanusiaan serta mewujudkan kemanunggalan TNI di masyarakat. Dan dapat kami kabarkan juga ini merupakan rangkaian dari karya bakti TNI HUT ke-78 TNI yang puncaknya juga akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023 mendatang. Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pendengar, dapat kami kabarkan juga saat ini Inspektur upacara tengah memasuki lapangan upacara dan juga sudah mengambil podium yang telah disediakan untuk memberikan berbagai arahan kepada peserta upacara dan juga masyarakat yang nantinya akan menerima bantuan, yaitu rehab rumah dan perbaikan rumah untuk serangkaian program untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten
Buleleng. Dan dapat kami sampaikan juga saat ini masyarakat yang berada di tenda-tenda yang menantikan untuk pemberian bantuan juga tengah menyaksikan untuk jalannya seremonial Laporan untuk Komandan Upacara. pemberian bantuan kepada masyarakat. Dan saat ini pendengar dapat kami laporkan untuk acara yang tengah berlangsung adalah yaitu penyampaian laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, dan saat ini petugas Komandan Upacara sudah mengambil tempat yang telah ditentukan. Kodim 1609 Buleleng. Siap, dimulai. Lanjutkan. Ya pendengar, Komandan Upacara sudah mendapatkan instruksi untuk melanjutkan upacara Karya Bakti TNI ke-78 ini, dan perintah itu disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara pada siang hari ini. Dan dapat kami kabarkan juga bahwa memang siang hari ini tengah berlangsung upacara pelaksanaan karya bakti yang bekerja sama dengan Kodim 1609 Buleleng, dan sesaat lagi akan dibacakan untuk laporan kegiatan yang juga nanti akan langsung dibacakan oleh komandan petugas upacara untuk bisa disampaikan langsung kepada Inspektur Upacara pada siang hari ini. Dan petugas pembaca laporan juga sudah mengambil tempat yang Dandim 16. Kegiatan Karya Bakti siap. Ya. Kerjakan. Saat ini Dandim 1609 Buleleng sudah akan menyampaikan laporan kegiatan Karya Bakti pembangunan rumah untuk masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Berikut kita simak bersama pendengar laporan dari Dandim 1609 Buleleng. NRP 110-300-4691-1281. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan rapat pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kodim 1609 Buleleng tanggal 2 September 2023 tentang pembahasan pembangunan RTLH. 2. Tujuan kegiatan membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah pedesaan melalui pembangunan RTLH dalam rangka pengentasan masyarakat miskin ekstrim. 3. Sasaran kegiatan. A. Sasaran fisik. Pembangunan RTLH sebanyak 283 unit. 2. Pembangunan 1 unit dengan ukuran sebagai berikut. Panjang 500 cm dan lebar 400 cm. B. Sasaran non-basic. Terdiri dari pengobatan gratis, pemeriksaan mata gratis, operasi katarak, pelayanan stunting, pelayanan SIM gratis, dan pembagian paket sembako sebanyak 750 paket. Waktu, tempat, dan metode. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 19 September sampai dengan tanggal 18 Desember 2023. Tempat di wilayah Kabupaten Buleleng. Metode kegiatan operasi bakti dan komunikasi sosial. 5. Administrasi. Personil. Kekuatan personil yang tergabung dalam pembangunan RTLH tahun anggaran 2003 sebanyak 45 TNI dan 200 orang terdiri dari masyarakat, Polri, dan elemen masyarakat. 2. Unsur pendukung dari TNI, Pemda, perusahaan, dan masyarakat di lokasi objek RTLH. 3. Bantuan sukarela, organisasi, dan golongan. B. Anggaran. Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Buleleng untuk 90 unit RTLH. 2. Alokasi anggaran dari CSR perusahaan Kabupaten Buleleng untuk 193 unit RTLH. Demikian laporan kesiapan pelaksanaan pembangunan RTLH di wilayah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, mohon kepada Inspektur Upacara berkenan membuka secara resmi kegiatan peletakan batu pertama. Selesai. Pembacaan laporan kesiapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kami kabarkan bahwa telah usai pembagian laporan pelaksanaan kegiatan Karya Bakti
Kodim 1609 Buleleng yang langsung dibacakan oleh Dandim 1609 Buleleng. Penyerahan Dan toklit dan sarana pendukung saat ini secara pendengar simbolis oleh Inspektur Upacara. akan dilakukan penyerahan secara simbolis kepada penerima bantuan dari Inspektur Upacara Panglima Kodam 9 Udayana Bapak Harfendi SIP MSC Mayor Jenderal TNI. Dan kami juga masih akan menayangkan ini secara live mendengar melalui kanal YouTube kami yaitu di RRI Singaraja. Anda juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana penyerahan bantuan secara simbolis yang akan diserahkan langsung oleh Inspektur Upacara kepada penerima bantuan. Dan saat ini pendengar dapat kami laporkan di tengah lapangan upacara sudah memasuki lapangan upacara juga untuk penerima bantuan dan didampingi oleh prajurit TNI juga yang mendampingi prajurit TNI yang maksud kami yang mendampingi masyarakat yang akan menerima bantuan secara simbolis. Dan dapat kami sampaikan saat ini untuk Inspektur Upacara sudah mulai menuju para penerima bantuan ya untuk bisa menyerahkan bantuan secara simbolis. Dan demikianlah pendengar dapat kita saksikan bersama melalui kanal YouTube bahwa penyerahan bantuan secara simbolis sudah diberikan oleh Inspektur Upacara pada siang hari ini yaitu Panglima Kodam 9 Udayana Bapak Harfendi SIP MSC Mayor Jenderal TNI. Dan dapat kami laporkan kembali pendengar untuk penyerahan bantuan bedah rumah sudah diberikan langsung oleh Inspektur Upacara dan saat ini untuk penerima bantuan secara simbolis sudah kembali ke tempat didampingi oleh prajurit TNI dan kita tengah bersiap untuk menuju ke acara selanjutnya untuk acara pada siang hari ini yaitu acara pembukaan karya bakti Kodim 1609 Buleleng yang bertempat di lapangan umum Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Seririt. Dan dapat kami sampaikan juga untuk siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan bersama amanat dari Inspektur Upacara untuk siang hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Panglima Kodam 9 Udayana Harfendi SIP MSC Mayor Jenderal TNI. Berikut kita simak bersama pendengar amanat dari Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Bali, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1. Yang saya hormati Kapolda Bali dengan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Bupati Buleleng. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. Yang saya hormati Irdam Kapok Sali Kodam Udayana beserta para asisten dan jajaran, dan Rem beserta jajaran, yang saya hormati Forkopimda beserta untuk FKPD Buleleng, yang saya hormati para hadirin yang berbahagia terdiri dari pejabat Kabupaten Buleleng, swasta dan perusahaan-perusahaan yang membantu kegiatan di Bakti TNI ini. Yang juga saya hormati Camat Seririt dan Camat Banjar serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan karya bakti Kodim
1609 Buleleng. Hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa TNI sebagai salah satu komponen bangsa turut berperan serta melaksanakan berbagai upaya melalui pembinaan teritorial sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk memberdayakan wilayah pertahanan darat. Pembinaan teritorial diantaranya dilakukan melalui karya bakti yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan bakti TNI untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan di masyarakat. Di samping itu, karya bakti ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan HUT TNI ke-78 yang puncaknya pada tanggal 5 Oktober 2023. Kodam 9 Udayana melalui Kodim 1609 Buleleng bersama Pemkab Buleleng serta dukungan program CSR dari berbagai perusahaan di wilayah Bumi Panji Sakti melaksanakan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 283 unit. Selain itu, pada kesempatan ini juga akan melaksanakan pembagian sembako, pemeriksaan mata, operasi katarak, pengobatan gratis, pemeriksaan KB, pembagian PKH, dan pelayanan SIM. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan bersama dapat mewujudkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya memiliki rumah yang layak dan nyaman. Saya mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini dan berharap ke depannya hal serupa dapat terus dilakukan sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan, saya selaku Pangdam 9 Udayana maupun pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan dan masyarakat Kabupaten Buleleng yang telah hadir meluangkan waktu pada kegiatan ini, dan penghargaan dengan tulus saya sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga karya bakti Kodim 1609 Buleleng dapat terrealisasi. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Selesai. Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama dan juga menyaksikan bersama sambutan dari Bapak Pangdam Udayana terkait dengan upacara pembukaan karya bakti. Dan saat ini pendengar, kita tengah akan menyaksikan dan juga menantikan bersama pembukaan karya bakti Kodim 1609 Buleleng yang akan dibuka dengan pemukulan gong yang juga akan dilakukan oleh Pangdam Udayana, kemudian didampingi oleh Bapak PJ Bupati Buleleng serta juga Bapak PJ Gubernur Kabupaten, maksud kami PJ Gubernur Bali, dan juga ada Bapak Kapolres Singaraja serta beberapa tamu undangan lainnya juga yang akan mendampingi untuk pembukaan acara karya bakti pada tahun 2023 ini. Dan dapat kami laporkan bersama pendengar bahwa memang saat ini sudah bersiap untuk Inspektur Upacara Bapak Pangdam Udayana sudah memukul gong, dan itu tandanya acara pembukaan karya bakti Kodim 1609 Buleleng resmi dibuka siang hari ini tepat pada pukul 10 lepas dari menit ketiga untuk siang hari ini sudah resmi dibuka untuk acara pada siang hari ini, yaitu
acara pembukaan karya bakti Kodim 1609 Buleleng yang juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan bedah rumah kepada 283 kakak penerima bantuan bedah rumah pada siang hari ini. Serta juga tadi disampaikan oleh Pangdam Udayana bahwa memang di siang hari ini juga akan ada pengobatan gratis, Pembacaan doa. pembagian sembako, pemeriksaan mata, operasi katarak, dan pelayanan KB dalam rangka HUT TNI ke-78 tahun anggaran 2023 Kodim 1609 Buleleng. Dan saat ini tengah dilakukan pembacaan doa oleh petugas yang bertugas pada siang hari ini. Kita ikuti bersama pendengar pembacaan doa pada siang hari ini. Saru karya sidom dehi pranami surya suaram Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat pada upacara pembukaan karya bakti Kodim 1609 Buleleng tahun anggaran 2023 yang diselenggarakan pada hari ini Selasa 19 September 2023 dapat berjalan dengan lancar, aman, damai dan tentram sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama. Om Hyang Widi, Tuhan Maha Adil dan Bijaksana, semoga melalui kegiatan karya bakti ini kita dapat tingkatkan sinergitas dan kerjasama antara TNI, pemerintah daerah, dan segenap komponen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa kami yang damai dan sejahtera. Om Sriyam Bawantu, Sukem Bawantu, Purnem Bawantu, Om Kasama Sampunaya Namah Swaha, Om Santi, 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 Om. Andika Bayangkari. Baik pendengar, baru saja kita bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan pembacaan doa untuk acara pembukaan karya bakti tahun anggaran 2023 serangkaian dengan HUT TNI ke-78 Kodim 1609 Buleleng bersinergi dengan Pemkab Buleleng dan seluruh masyarakat sekabupaten Buleleng. Dan saat ini pendengar dapat kita saksikan bersama di kanal YouTube RRI Singaraja, yaitu penampilan dari Anggita Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Baik pendengar, saat ini tengah berlangsung untuk laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Dan saat ini Komandan Upacara sudah menerima perintah untuk membubarkan barisan upacara. Dan saat ini untuk Komandan Upacara sudah kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan kita dapat saksikan bersama untuk acara selanjutnya yaitu penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
dapat saya sampaikan kembali bahwa saat ini kita tengah menyaksikan bersama untuk upacara pembukaan karya bakti pengobatan gratis, pembagian sembako dan juga penyerahan bantuan bedah rumah kepada 283 kakak yang masuk dalam kategori masyarakat dengan kemiskinan ekstrim begitu ya untuk di Kabupaten Buleleng. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa memang saat ini inspektur upacara sudah meninggalkan podium upacara untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan demikianlah pendengar, saat ini untuk upacara pembukaan Hari Karya Bakti serangkaian dengan HUT TNI ke-78 tahun anggaran 2023 Kodim 1609 Buleleng sudah selesai dilaksanakan, dan kita harapkan semoga dengan bantuan-bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Buleleng yang sudah menerima bantuan ini, dan semoga nantinya bantuan-bantuan ini juga bisa menjamah semua masyarakat yang masih terkategorikan masuk dalam kemiskinan ekstrim. Dan demikianlah pendengar untuk siaran langsung pada hari ini, yaitu upacara pencanangan perbaikan dan rehab rumah tidak layak huni masyarakat miskin ekstrim serangkaian dengan Hari Bakti HUT TNI ke-78 dari Lapangan Umum Seririt Kabupaten Buleleng. Tim kerabat kerja bertugas penanggung jawab Kepala RRI Singaraja, produser Ketua Tim Pemberitaan, pengarah teknik Ketua Tim Teknik Media Baru, pengarah siaran, ketua tim siaran, pengarah acara Santi Mulyawati, reporter Rizka Desiandra, Sukasah Beratawinangun, Nyoman Agus Mastike, Nyoman Sukma Sumampan, operator Obiven, Nyoman Sudiartane Pandey, Ketut Satnyane dan Kadek Bayu Kusuma serta Putu Edi Wiana Supriyanto, dan operator studio ada Hari Wilaga. Dari Lapangan Umum Seririt Kabupaten Buleleng, demikianlah secara langsung pada hari ini pendengar, dan selamat siang. Tetap ikuti siaran-siaran kami melalui frekuensi Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 2, serta ikuti beberapa update kami dari RRI YouTube RRI Singaraja. Saya Rizka Desiandra, terima kasih dan selamat siang. Seperti saat mendayung, menebar jala ikan, tertusuk duri ikan, dan berbagai gerakan tubuh lainnya. Vokabuler gerakannya mengadopsi pola-pola pantomin, yaitu menirukan gerakan layaknya seorang nelayan. Ideologi penciptaan tari ini syarat akan makna kehidupan serta gejolak sosial politik ketika itu, sehingga untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam tarian ini, I Ketut Merdana dengan berani memasukkan sentuhan vokal berbahasa Indonesia dengan lirik yang membangun. Pembina tari, Komang Tasya Juliani Putri. Pembina tabuh, I Putu Eka Juliana Putra